Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hi Sherries. Gimana kabarnya hari ini? Well, I hope you guys always happy and healthy because today I invite you to join me making a special dish. This is being my favorite one since 2 weeks ago because really tasty and smells good. Seriusan ini enak banget, apalagi aroma dan juga rasa smokinya bener-bener bikin nagih. Cocok dijadikan sebagai ide jualan karena pasti belum ada yang bikin. Kalau mau tahu gimana cara bikinnya, yuk merapat dan kita bikin sama-sama. Nasi bakar sarden. Pertama-tama kita akan tumis dulu di sini bawang putih yang sudah dicop halus. Kemudian ini akan kita tumis sebentar sampai sedikit layu, baru masukkan cabai rawit merah yang sudah diiris serong. Nah, kalau sudah, masukkan juga sarden kalengnya. Aku gunakan aja yang ada di rumah. Jadi untuk mereknya bebas ya, sesuaikan dengan selera teman-teman atau stok yang ada di rumah teman-teman apa, gunain aja. Lalu aku tuangkan air ke dalam kaleng sardennya untuk memastikan benar-benar bersih, nggak ada yang terbuang, nggak ada yang mubazir. Karena seenak itu aku nggak mau rugi. Kita masak dan nanti akan kita tambahkan dengan seasoning juga ya, supaya makin flavorful dan tasty. Karena kalau sarden kan biasanya dia rasanya agak hambar atau rasa gurihnya tuh tipis gitu. Nah, ini akan aku tambahkan dengan telur dulu. 2 butir telur ini mau aku orak-arik. Walaupun kita bukan orak-arik menggunakan minyak, tapi menggunakan kuah dari sardennya sendiri. Memang ini yang akan bikin resep ini tuh beda. Beneran seenak itu, cita rasanya juga beda. Untuk cara mengorak-ariknya sendiri, jangan terlalu sering dan jangan terlalu kencang supaya nanti scramble egg yang dihasilkan itu dia masih ada bentuknya ya. Nggak terlalu halus tapi ada yang besar-besar supaya ketika kita makan tuh juga ada teksturnya. Nah, ini kita seasoning dulu dengan lada bubuk, kemudian kaldu bubuk, gula pasir juga supaya balance rasanya. Nah, tinggal kita aduk kembali sampai semuanya tercampur merata dan pelan-pelan ya, nggak usah cepet-cepet supaya ikan sardennya atau ikan makarelnya itu nggak hancur. Kalau kuah sardennya sudah mulai menyusut, sudah meresap ke dalam telur, kita masukkan irisan bawang merah yang diirisnya besar-besar aja, serta ini signature dish-nya juga, yaitu daun kemangi. Tentu yang bikin resep ini benar-benar spesial dan nanti jadinya wangi, gurih beneran deh. Enak banget, cocok banget kalau teman-teman mau buka usaha atau jadikan ini sebagai ide jualan. Nah, kalau daun kemangi udah masuk, kita masak sebentar aja, less than 1 minute, karena kita nggak mau terlalu layu, dan ini udah siap untuk kita jadikan topping. Di sini aku udah siapkan aluminium foil, dan aku olesi dengan olive oil sedikit, atau minyak goreng juga bisa ya. Aku hanya gunain aja apa yang ada karena ada olive oil, dan itu tinggal sedikit, jadi sayang kalau nggak digunain. Setelah itu tinggal kita taruh nasi di atasnya. Ini akan jauh lebih enak lagi kalau teman-teman masak nasinya jadi nasi goreng atau pakainya nasi uduk, nasi gurih, nasi kuning, nasi liwet dan lain sebagainya. Ini itu enak banget. Nah, terus kita agak padatkan sedikit seperti ini ya. Tentu supaya mudah ketika kita mau membungkusnya. Nah, kalau nggak ada aluminium foil, bisa gunakan daun pisang. Justru kalau aku karena nggak ada daun pisang, aku gunain aja aluminium foil. Setelah itu, tinggal kita berikan aja topping sarden yang sudah kita masak tadi. Masya Allah ini udah cantik banget dan aromanya udah menggoda banget. Enak banget, gurih banget loh teman-teman. Tapi karena belum selesai stepnya, pastikan untuk ikutin terus sampai akhir. Nah, di sini aku bikin jadi 2 porsi ya teman-teman. Sebenarnya kalau mau lebih hemat, lebih ekonomis, tentu bisa dijadikan 4 ataupun 6 porsi, disesuaikan aja ukurannya. Tapi karena aku hanya untuk konsumsi pribadi aja di rumah, so aku bikin jadi agak besar-besar seperti ini. Jadinya nanti 2 bungkus ya atau 2 porsi. Nah, kalau udah tinggal kita gulung aja biasa seperti ini. Tapi teman-teman harus ingat ya bagian atas yang mana atau yang ada topping sardennya tadi yang mana. Dan kita tinggal rekatkan aja bagian pinggirnya seperti ini. Kalau dirasa 1 lembar aluminium foil ini terlalu tipis, boleh dilapisi lagi ya. Nah, kalau udah tinggal kita bakar aja atau kita panggang.
Di sini mau teman-teman panggang di atas teflon atau dipanggang menggunakan oven atau dipanggang di atas bara api juga bisa ya. Karena yang kita mau adalah menghasilkan smokinya. Nah, ini kita bolak-balik panggang untuk setiap sisinya, jangan cuma yang ada toppingnya aja. Yang pasti teman-teman harus tetap ingat bagian mana yang atas atau yang ada topping sardennya tadi. Supaya nanti ketika dibuka tentu cantik gitu ya. Nah, untuk lama proses memanggangnya sendiri tentu harus teman-teman perhatikan ya. Jangan terlalu lama supaya nanti nggak gosong dan juga nggak bikin kering nasinya ataupun sardennya. Kalau memanggang di atas teflon seperti ini, gunakan api kompor yang sedang aja ya. Dan jangan ditinggal-tinggal. Ini Masya Allah aromanya enak banget teman-teman. Udah kecium aroma gurih, wangi, dan juga smoky-nya. Walaupun kita udah bungkus rapat menggunakan aluminium foil kayak gini. Nah, aku sarankan kalau misalkan ada daun pisang, bungkus aja pakai daun pisang dan bakar. Itu seriusan makin wangi lagi tentunya ya. Well, kalau udah selesai setiap sisinya kita panggang, sekarang tinggal kita angkat aja dan tinggal kita letakkan aja di atas piring saji. Detik-detik moment of truth. Ini dia hasilnya setelah kita panggang. Yuk kita buka sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini panas banget ya teman-teman, jadi hati-hati bukanya. Wah, Masya Allah, tampilannya cantik banget. Dan ini aroma wangi, smoky-nya juga, aduh, Masya Allah semerbak, udah bikin langsung perut keroncongan loh ya. Wah, Masya Allah, ini aromanya seriusan enak banget teman-teman. Wajib untuk cobain di rumah ya. Nah, teman-teman bisa tambahkan dengan daun kemangi juga sebelum tadi kita gulung ya, supaya ada look dari daun kemangi yang masih fresh banget di bagian atasnya. Ini karena aku memang stok daun kemanginya cuma sedikit, jadi aku tambahkan atau aku masukkan ketika dimasak tadi. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Ini juga udah super duper enak banget. Kalau bikin usaha nasi bakar sarden ini, insya Allah dijamin laris manis karena belum ada yang bikin pastinya. Dan ini kayak inovasi gitu ya, the next level of nasi bakar. Sekarang yuk kita cobain. Wah, Masya Allah. Teman-teman bisa perhatikan ya, nasinya itu dia masih pulen, juga masih basah. Tapi basahnya di sini bukan lembek gitu ya teman-teman, karena kan tadi kita bakar. Dan dia tuh nggak kering ya. Masya Allah, ini enak banget, seriusan seenak itu. Makanya ini adalah menu terbaru aku yang jadi favorit selama 2 minggu terakhir ini. Selamat mencoba ya teman-teman, dan semoga bermanfaat. Terima kasih banyak udah nonton video aku sampai selesai. Kalau misalkan teman-teman udah cobain di rumah, please kasih tahu aku dengan komen di kolom komentar. Dan kalian bisa request untuk aku bikin menu apa lagi. Well, terima kasih banyak sekali lagi atas atensi teman-teman dengan like, comment, share, and subscribe. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. See you on my next video karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Sherries. Terima kasih.